di mana terdapat manekin wajah sang senator yang menjadi target kelompok The Nobleman. Becky juga menemukan denah balai kota yang akan menjadi lokasi pemberontakan keesokan hari. Selain itu, terdapat foto sebuah bangunan yang kemungkinan menjadi markas besar kelompok The Nobleman. Ketika sedang memotret bukti-bukti tersebut, Becky tiba-tiba mendengar suara orang mendekat. Jadi dengan cepat dia bersembunyi. Tak berselang lama, Daryl dan Sun memasuki ruangan. Di sini Daryl menunjukkan sebuah flash disk yang berisi data setiap anggota The Nobleman. Daryl lalu mengungkapkan bahwa dia dulu adalah anggota Ranger Amerika yang pernah ditugaskan sebanyak 3 kali di Irak. Dalam salah satu tugas, timnya terjebak di sebuah rumah, yang mana salah satu anggota mereka terluka terkena tembakan, sehingga tidak bisa diam karena menahan sakit. Kala itu Daryl mengaku harus membuat keputusan sulit demi keberhasilan misi mereka, yaitu menghabisi rekannya yang terluka tersebut. Menurutnya, bila ada satu mata rantai yang lemah, maka seluruh tim akan gagal. Jadi menyindir agar Sun tidak menjadi mata rantai yang lemah tersebut. Daryl lalu mencoba bertanya mengapa mereka terlambat mendatangi rumahnya. Tapi Sun masih berbohong dengan mengatakan bahwa ban mobil mereka kempes. Becky yang bersembunyi di bawah sofa mendengar percakapan mereka. Begitu kedua pria tersebut meninggalkan ruangan, Becky menggunakan kesempatan itu untuk memeriksa isi flash disk yang ternyata menunjukkan daftar nama anggota The Nobleman yang sangat panjang. Hal ini membuat Becky menambah satu lagi misinya, yaitu menghentikan rencana mereka untuk menyerang balai kota besok. Becky lantas mengambil flash disk tersebut dan pergi menuju ke gudang rumah Daryl, di mana dia menemukan banyak senjata api dan granat yang telah disiapkan. Beberapa saat berselang di rumah, Daryl mengajak rekan-rekannya bersulang untuk misi mereka keesokan hari. Bersama dengan itu terdengar suara bel pintu berbunyi. Oleh karenanya Daryl keluar memeriksa, hanya untuk menemukan sebuah ponsel yang berdering di teras, tetapi tidak melihat siapa-siapa. Ketika kembali masuk, Daryl menanyakan kepada mereka perihal orang bernama Becky yang melakukan panggilan itu. Hal ini sontak membuat Sun panik dan berusaha memberitahu yang sebenarnya. Namun Anthony lagi-lagi menyelanya dan mengaku kalau mereka telah mencuri anjing milik Becky. Hanya saja dia masih menyembunyikan perihal pembunuhan terhadap Elena. Di tengah ketegangan ini telepon kembali berdering, di mana Becky memberi peringatan tentang seorang gadis yang sangat baik ketika dia baik, tetapi ketika dia jahat, maka dia akan menjadi sangat mengerikan. DJ langsung tertawa mendengar kalimat itu. Namun Twig menyadari kalau Becky yang dimaksud adalah Becky klasik yang melakukan pembantaian terhadap 4 orang neo-Nazi 3 tahun silam. Jadi mengetahui betapa berbahayanya Becky. Untuk itu dengan tegas Daryl memerintahkan mereka mencari Becky dan mengembalikan anjingnya. Alhasil dengan menganggap Becky hanya seorang gadis bodoh, Anthony menawarkan diri untuk melakukannya. Tatkala keluar dari rumah, Anthony langsung meneriaki Becky. Tetapi dari balik pohon, Becky meminta Anthony mengikutinya ke dalam hutan. Di dalam hutan, Anthony segera mengacungkan senjatanya. Hanya saja dia enggan menembak lantaran tidak ingin mendapat berbagai pertanyaan lagi dari Daryl. Sayang ketika Anthony melangkah, Anthony yang tidak menyadari sebuah jebakan lubang telah Becky gali dengan ekskavator langsung terperosok ke dalamnya. Dengan berbaliknya keadaan, alih-alih langsung menghabisi Anthony, Becky memilih cara yang lebih brutal untuk membalas dendam. Tak lama setelah itu Becky mengetuk pintu rumah Daryl. Mendengar suara ketukan,